Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Kita kembali lagi dengan materi utang jangka panjang, yaitu utang obligasi. Definisi utang obligasi merupakan utang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat berharga berupa obligasi yang diterbitkan oleh entitas perusahaan maupun pemerintah. Kalau dia obligasi, kalau saham berarti dia berupa surat berharga saham, ya. Nah, ada karakteristik daripada obligasi atau utang obligasi. Yang pertama adalah ada nilai nominal. Nilai nominal itu merupakan nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan yang kedua ada masa jatuh tempo, yaitu rentang jatuh tempo obligasi, biasanya antara 1 sampai dengan 30 tahun. Tapi kebanyakan yang terjadi di kalangan perusahaan itu jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun. Obligasi itu bisa jadi aset dan pendapatan bagi perusahaan, di mana pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan atau pailit, dapat menjual aset berupa obligasi. Adanya coupon rate atau kupon, yaitu bunga yang akan didapatkan secara berkala. Terus ada current yield atau bunga yang didapatkan berdasarkan bunga tahunan, ya. Berikutnya adalah pencatatan utang obligasi. Ada dua metode sistem pencatatan utang obligasi. Yang pertama, pencatatan sejak penempatan, yaitu yang dicatat hanya yang terjual. Jadi kalau dia belum terjual tidak perlu dicatat. Kalau dia dengan menggunakan pencatatan sejak penempatan, itu yang dicatat hanya yang terjual. Dan yang kedua, pencatatan sejak penerbitan, yaitu semua obligasi yang terjual maupun yang belum terjual dicatat, ya. Kalau dia pencatatan menggunakan penempatan, yang dicatat hanya yang terjual, sedangkan kalau menggunakan pencatatan sejak penerbitan, yang dicatat adalah obligasi yang terjual maupun yang belum terjual. Nah, obligasi itu memiliki nominal, ya, memiliki bunga, ada tanggal jatuh tempo, ada kupon, ada kurs, ya. Terus kita lanjut, transaksi yang mengakibatkan timbulnya biaya bunga. Yang pertama, jika obligasi ditempatkan atau dijual di luar tanggal kupon, maka akan timbul bunga berjalan yang dibayarkan oleh pembeli. Dan yang kedua, setiap tanggal kupon harus membayar bunga, maka timbul biaya bunga pada kas. Terus yang ketiga, pada saat akhir periode, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Di sana ada akun bunga, yaitu beban bunga pada utang bunga. Dan yang keempat, jika sudah ada jurnal penyesuaian, yaitu utang bunga, maka di awal periode akan diadakan jurnal pembalik. Kalau tadi di penyesuaian ada beban bunga pada utang bunga, maka di awal periode akan dibalik, yaitu utang bunga pada beban bunga. Bunga berjalan dihitung dari tanggal kupon hingga tanggal transaksi. Ya, bunga berjalan dihitung dari tanggal kupon hingga tanggal transaksi. Penyesuaian terhitung dari tanggal terakhir kupon hingga akhir periode. Nanti lebih jelasnya ada di kita masuk dalam contoh soal. Obligasi yang dijual pada tanggal kupon, maka bunga berjalan tidak ada. Ya. Jika obligasi dijual pada saat tanggal kupon, maka bunga berjalan tidak ada. Nah, agio dan disagio obligasi. Di dalam utang obligasi atau di dalam obligasi ada akun yang muncul, yaitu agio obligasi dan disagio obligasi. Ini tergantung kurs yang ada pada saat penempatan atau penjualan obligasi. Kalau agio obligasi apabila obligasi dijual di atas nilai nominal, yaitu selisih antara nilai nominal dengan nilai jual. Nilai jual itu adalah memakai kurs yang ada pada saat tanggal penjualan.
Kalau kursnya di atas 100 berarti akan muncul agio obligasi. Ya. Kalau kursnya di atas 100%, maka akan muncul agio obligasi. Agio itu nanti sebesar akan dihitung nominal obligasi. Nominal obligasi itu sama dengan lembar dikali nominal, itu nilai nominalnya, sedangkan agio itu sama dengan nominal dikali kurs. Nanti selisihnya itulah yang menjadi agio obligasi. Nah, yang kedua adalah disagio obligasi. Disagio obligasi itu muncul apabila obligasi dijual di bawah nilai nominal, yaitu selisih antara nilai nominal dengan nilai jual. Misalnya kurs adalah di bawah 100, yaitu 99%, 98%, 97%, dan seterusnya. Ya, untuk mencari disagio itu, cari dulu nominalnya. Nominalnya itu lembar dikali nilai nominal, ya. Terus sedangkan nilai kursnya, cari nilai kursnya yaitu nominal dikali kursnya. Misalnya kalau kursnya 99%, maka nominalnya kali 99%, nanti selisihnya itulah yang menjadi disagio obligasi. Atau kalau dia kan 99%, berarti 100% dikurang 99% kan 1%. Nah, kalau nominalnya 10 juta, maka 1% dikali 10 juta itulah disagionya. Sama dengan kalau agio juga. Kalau agio juga seperti itu, misalkan nilai nominalnya adalah 100 juga, 100 juta, tapi kursnya adalah 101. Ini kan 1 di atas 100, 100 dikurang 101 sama dengan 1, berarti 1% dikali 100 juta itulah yang menjadi nilai dari agio. Tapi bisa juga nominal dikalikan dengan kursnya, tapi cari selisihnya. Seperti itu untuk mencari agio dan disagio. Tapi kalau dia kursnya 100%, tidak ada agio atau disagio. Dan ada juga, jikalau dia obligasi ditempatkan atau dijual pada saat tanggal kupon, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau obligasi ditempatkan pada saat tanggal kupon, itu tidak ada bunga berjalan. Tanggal kupon itu maksudnya tanggal pembayaran bunga. Biasanya obligasi itu dibayarkan bunganya 2 kali dalam setahun. Misalnya tanggal 1 Maret, ntar lagi tanggal 1 September. Jadi 6 bulan sekali. Itu biasanya agio obligasi obligasi pembayaran bunga obligasi, ya. Sama juga dengan amortisasi. Amortisasi agio dan amortisasi disagio. Ya. Jadi tanggal kupon tidak harus 1 Maret dan 1 September. Bisa juga 1 Februari dan 1 Agustus. Bisa juga 1 April dan 1 Oktober. Jadi 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Berarti 1 tahun itu 2 kali setahun. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Itu biasanya pembayaran bunga dari obligasi. Terus, agio obligasi, ini tadi seperti yang tadi, ya harus ada amortisasi. Kenapa harus ada amortisasi? Karena agio obligasi itu bukan keuntungan pada saat periode pengeluaran obligasi, tetapi merupakan pengurangan pembayaran bunga obligasi selama umur obligasi. Jadi dia bukan keuntungan pada saat, bukan keuntungan misalnya ada obligasi diterbitkan obligasi tahun Maret 2010 misalnya, terus ditempatkan lagi April 2010. Jadi dia muncul agio. Jadi agio itu bukan hanya untuk keuntungan di bulan April, tapi itu nanti diamortisasi untuk pada selama jangka waktu. Kalau jangka waktunya nanti utang obligasi itu 5 tahun, berarti agio yang diperoleh itu harus dikalkulasikan untuk 5 tahun. Ya. Terus kalau disagio obligasi bukan kerugian pada saat periode pengeluaran obligasi, tetapi harus dianggap sebagai kerugian biaya selama umur obligasi. Misalnya kalau obligasinya itu 5 tahun, kita mengalami disagio, disagionya misalnya kita seperti tadi yang Ibu sebutkan, kalau kita misalnya menjual obligasi di April, ya, di April 2010 misalnya, sementara jangka waktu daripada utang obligasi itu 5 tahun. Jadi dia nggak boleh hanya di April 2010 dianggap disagio, tapi disagio itu harus dikalkulasikan selama umur obligasi yaitu 5 tahun. Oke. Terus disagio atau agio obligasi harus diamortisasi. Ini tadi yang Ibu katakan harus diamortisasi. Karena kenapa? Karena bukan
keuntungan dan kerugian pada saat periode pengeluaran. Tapi itu untuk selama umur obligasi dikalkulasikan. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Contoh pencatatan dari penjualan obligasi yang kita pakai sekarang adalah metode sejak penerbitan, ya. Sejak penerbitan, kalau sejak penempatan hanya beda sedikit, ya, hanya beda sedikit. Nanti Ibu utarakan pada saat sudah masuk ke contohnya. Berikut data obligasi dari PT Gina tahun 2020. Ada berapa transaksi ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transaksi, ya. Ini 1 Maret dia menerbitkan, tanggal 16 Maret dia menempatkan, 1 Mei juga menempatkan itu sama dengan menjual, ya. Jadi menjual atau menempatkan sama. Di tanggal 7 juga ada ditempatkan, tanggal 1 September membayar bunga, di 1 September lagi ada menempatkan, tanggal 31 Desember jurnal penyesuaian. Kenapa di sini membayar bunga, ya? Kenapa di sini membayar bunga? Karena tanggal kupon, ya. Tanggal kupon Ibu jelaskan dulu tentang soal. Jadi ini di tanggal 1 Maret nih menerbitkan 6.000 lembar obligasi. Nominalnya itu adalah 100.000 per lembar. Bunganya itu 12% dan tanggal kuponnya itu adalah tanggal 1 bulan 3 dan 1 bulan 9. Ya. Ini adalah bunganya, ya. Sedangkan nominalnya itu adalah 6.000 lembar dikali dengan 100.000. Tanggal kupon adalah 1 Maret dan tanggal 1 September. Berarti PT Gina membayar bunga itu setiap tanggal 1 Maret dan tanggal 1 September. Tadi yang dijelaskan, kalau dia menjual atau menempatkan obligasi tepat di tanggal kupon, berarti dia tidak ada bunga berjalan, ya. Kalau dia menempatkan obligasi atau menjual obligasi di tanggal 1 bulan Maret dan tanggal 1 bulan September, dia tidak ada bunga berjalan seperti ini. Ini tidak ada bunga berjalannya ini. Karena memang dia ditempatkan di tanggal kupon. Tapi kalau dia ditempatkan di luar tanggal 1 Maret dan tanggal 1 September, dia ada bunga berjalan. Bunga berjalan obligasi itu kadang-kadang harian, kadang-kadang ada juga bulanan. Karena tidak selamanya di awal bulan dia ditempatkan. Bisa tanggal 16 Maret seperti ini. Jadi untuk mencari hari, 1 bulan itu dianggap 30 dikurangi dengan 1. Salah satu tanggal tidak dipakai, ya. Salah satu tanggal tidak dipakai. Nah, kalau dia tanggal 16 Maret berarti 15. Berarti di Maret itu 15 hari. Jadi salah satu tanggal tidak dipakai, ya. 16 dikurang 1 sama dengan 15. Nah, terus tadi yang ada disebutkan sebelumnya, kalau dia ditempatkan di kurs 100% berarti tidak ada agio dan disagio seperti yang ini. Jadi kalau dia seperti ini, tidak ada disagio dan tidak ada agionya karena dia 100%. Nah, yang perlu hati-hati adalah di sini pada saat penempatan obligasi, yaitu tanggal 1 Maret dan 1 September, dan tidak selamanya seperti ini, ya. Kadang-kadang 1 Februari, 1 Agustus, kadang-kadang juga 1 April dan 1 Oktober. Jadi harus hati-hati, bunganya itu 12%. Bunganya 12%. Nah, kalau hari salah satu hari tidak dihitung kalau dia harian, ya. Tapi kalau dia udah seperti ini 1 Mei berarti full 1 bulan. Tapi kalau seperti ini 7 Juli berarti 6 hari yang dipakai. Oke. Nah, ada penyesuaian setiap tanggal 31 Desember diikuti dengan amortisasi biasanya. Dan juga dia pada saat pembayaran bunga, yaitu tanggal 1 September, selalu diikuti dengan amortisasi agio dan disagio. Tapi ini nanti di saat kita mempelajari pelunasan obligasi, itu di situ kita bahas, ya. Tanggal 31 Desember ini adalah jurnal penyesuaian, yaitu tadi dihitung dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal penyesuaian. Berarti penyesuaian itu, ya, penyesuaian itu adalah tanggal terakhir kupon. Tanggal terakhir kupon kan ini. Ini kan di sini. Ini 1/3. Sedangkan di sini 1/9. Ini tanggal 31
Desember. Ya. Berarti yang AJP itu dihitung dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Desember, dari tanggal terakhir kupon. Sedangkan bunga berjalan, seandainya dia ditempatkan di sini tanggal 1 Mei, ya, tanggal 1 Mei ditempatkan atau dijual, maka bunga berjalan dihitung dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 1 Mei. Ya, begitu sampai seterusnya. Jadi jangan sampai salah untuk menghitung hari bunga dan agio dan disagio. Oke, kita langsung masuk pembahasan nomor 1. Ya, pembahasan nomor 1 yaitu tanggal 1 Maret 2020 PT Gina menerbitkan 6.000 lembar obligasi bunga 12%, nominalnya adalah 100.000 per lembar, kuponnya tanggal 1 Maret dan tanggal 1 September. Ini soal yang tadi. Berarti jurnalnya kita memakai metode sejak penerbitan. Jurnalnya adalah tanggal 1 Maret, obligasi yang belum ditempatkan pada utang obligasi yang belum diotorisasikan sebesar nominal. Nominalnya itu adalah 6.000 lembar yang ini ya. Tadi kan 6.000 lembar ya. Dikali 100.000 sama dengan 600 juta rupiah. Jadi obligasi yang belum ditempatkan pada utang obligasi yang belum diotorisasikan. Kalau kita memakai metode sejak penempatan, ya, tadi kan ada dua, sejak penerbitan dan sejak penempatan. Kalau sejak penempatan ini tidak ada jurnal, ya, no jurnal, karena yang di jurnal itu hanya yang ditempatkan dan hanya yang dijual. Oke, ini udah paham ya, obligasi yang belum ditempatkan pada utang obligasi yang belum diotorisasikan. Sebesar nominalnya itu 600 lembar kali 100.000 sama dengan 600 juta rupiah. Di sini belum ada bunga dan belum ada agio dan disagio. Karena kenapa? Karena dia hanya menerbitkan, belum menjual. Yang ada agio dan disagio itu apabila kita menjual atau menempatkan. Dan bunga berjalan juga ada jika kita sudah menjual dan atau menempatkan. Nah, yang kedua, tanggal 16 Maret 2020 ditempatkan 1.000 lembar obligasi, nominalnya 100.000 per lembar, kursnya 97. Ini masih hubungan dengan yang tanggal 1 tadi. Jadi yang tadi itu yang diterbitkan 6.000 lembar. Nah, di tanggal 16 dari antara 6.000 itu ditempatkan 1.000 lembar. Nominalnya tetap ya, tetap 100.000 per lembar. Nah, yang di sini kursnya itu 97. Bunganya tetap 12% ya. Tetap 12%. Ini ada hubungannya dengan yang tadi. Yang saat penerbitan. Nah, sekarang nominalnya kita hitung. Nominalnya itu adalah 1.000, ini 1.000 dikali 100.000 rupiah sama dengan 100 juta, nilai kursnya sama dengan nominalnya 100 juta rupiah dikali 97 sama dengan 97 juta. Nah, selisih nominal dengan nilai kursnya itu adalah disagio. Ya. Disagio, kenapa dia disagio? Karena dia di bawah 100. Ya. Karena dia di bawah 100, maka disagionya sama dengan 3 juta rupiah. Beban bunga atau bunga berjalan sama dengan, kan tadi kan diterbitkan dia tanggal 1 Maret ya. Jadi ada hubungannya dengan ini. Nggak bisa balik. Jadi ada hubungannya dengan yang tadi kan dia diterbitkan 16 Maret 1 Maret. Sedangkan ditempatkan tanggal 16 Maret. Nih. Berarti ada bunga berjalannya selama 15 hari. Maka beban bunganya sama dengan nominal ya, nominal dikali bunga dikali 15 hari per 360 ya. Kalau harian sama dengan per 360, kalau bulanan per 12 ya, sama dengan 500.000 rupiah. Maka jurnalnya kas, disagio obligasi, di debit, di kreditnya adalah obligasi yang belum ditempatkan, beban bunga ya. Obligasi yang belum ditempatkan itu sebesar nominalnya ya, sebesar nominalnya. Beban bunga sebesar 500 yang ini. Sedangkan disagionya sebesar yang ini ya, sebesar 3 juta rupiah
Sedangkan kasnya itu sama dengan nominal dikurangi dengan disagio ditambah dengan bunga. Ya. Nominal ditambah bunga dikurang disagio sama dengan 97.500. Ya. Jadi diingat kalau dia kalau dia harian menghitung bunga itu harus 300 per 360. Kalau dia bulanan per 12, ya. Jadi ini tadi ada hubungannya dengan yang pertama sekali, penempatan yang pertama sekali ini. Jadi semuanya bermuara ke sini. Ini soal yang paling pertama. Jadi semua dikaitkan dengan sini. Kalau tanggal penerbitannya dengan 1 Maret, nanti penjualannya itu atau penempatannya itu selalu dihubungkan dengan tanggal penerbitannya. Bunganya selalu 12% dan nominalnya selalu 100.000 per lembar. Oke, masuk yang berikutnya. Tanggal 20 Mei ditempatkan 1.500 lembar obligasi, nominalnya 100% per lembar, 100.000 per lembar, kursnya 100%. Ini bunganya tetap, ya, bunganya tetap 12%. 12% itu seperti yang tadi di soal yang pertama. Sedangkan ini tetap dihubungkan dengan tanggal 1 Maret. Karena tadi diterbitkan tanggal 1 Maret, ya. Nah, berarti di sini ada tanggal 1 Mei. Ini tanggal 1 Mei. 1 Mei, 1 Maret. Dari 1 Maret ke 1 Mei, berarti Maret, April, ada 2 bulan. Mei tidak dihitung karena dia tanggal 1. Ya. Maka nominalnya sama dengan 1.500 lembar dikali 100.000 sama dengan 150 juta. Sedangkan bunganya nominal dikali bunga 12% dikali 2 per 12. Dari mana 2 per 12? Dari 1 Maret karena tadi diterbitkan dia tanggal 1 Maret hingga tanggal 1 Mei. Maret, April, Mei-nya tidak dihitung karena tanggal 1 Mei. Sedangkan kursnya adalah 100%, berarti tidak ada agio dan tidak ada disagio. Berarti yang ada hanya bunga berjalan. Maka jurnalnya, kasnya di debit, di kreditnya adalah obligasi yang belum ditempatkan pada beban bunga. Beban bunganya adalah sebesar 3 juta, ya. Sedangkan di obligasi yang belum ditempatkan itu selalu sebesar nominalnya dan kasnya itu sebesar 153 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan. Oke, masuk yang jurnal atau transaksi yang berikutnya. Tanggal 1 September, pembayaran bunga atas obligasi yang sudah ditempatkan atau sudah terjual. Di sini ada obligasi yang sudah beredar atau yang sudah terjual sampai 1 September itu ada 3.500 lembar. Ini kita lihat, kita kembali ke soal yang pertama. Ya, ini. Tanggal 1 Maret kan penerbitan. Nah, tanggal 16 Maret ini penjualan yang pertama. Ya, penjualan pertama 1.000 lembar. Tanggal 1 Mei 1.500 lembar, tanggal 7 Juli ada 1.000 lembar, tanggal 1 September membayar bunga. Berarti yang dibayarkan bunganya tanggal 1 September adalah yang sudah ditempatkan, yaitu tanggal 1.000 ditambah 1.500 ditambah 1.000 sama dengan 3.500 lembar. Ya, ini berarti obligasi yang sudah beredar itu adalah hingga tanggal 1 September itu adalah 3.500 lembar. Maka nominalnya 3.500 kali 100.000 sama dengan 350 juta rupiah. Bunganya sama dengan nominal dikali bunga 12% dikali 6 per 12. 6 per 12 karena memang ini tanggal kupon, ya. Jadi bunga itu selalu dibayar tanggal 1 September dan tanggal 1 Maret. Makanya 6 bulan. Makanya di sini 6. Ya, 6 bulan. Yaitu sama dengan 21 juta rupiah. Jadi ini yang ini bukan bunga berjalan. Jadi di sini hati-hati, ini bukan bunga berjalan. Ini adalah bunga yang harus dibayarkan oleh PT Gina. Bukan dibayarkan oleh si pembeli. PT Gina kan menjual. Misalnya menjual ke A. Ini bukan si A yang membayarkan ke PT Gina, tapi PT Gina yang membayarkan bunga obligasi yang diterbitkan tadi, yaitu 6 bulan sekali, yaitu sebesar 21 juta rupiah. Nah, maka jurnalnya beban bunga pada kas sebesar
21 juta rupiah. Jadi jangan salah untuk menghitung jumlah obligasi yang sudah beredar atau yang sudah terjual. Itulah yang akan dibayarkan setiap pembayaran bunga. Sampai kapan ini dibayarkan? Sampai kapan? Nanti di tanggal 1 Maret, ini juga tetap ikut. Ya, yang 3.500 tetap ikut. Sekalipun udah dibayar di sini, tetap nanti di tanggal 1 Maret itu ini ditambahkan lagi. Kalau misalnya ada di September dijual, Oktober dijual, 1 Maret 1 Februari dijual, berarti ini tetap ikut ditambah dengan 3.500 dikali 100.000. Bukan berarti udah dibayar di sini, tidak dibayar lagi di bulan Maret, tetap dibayar. Sampai kapan? Sampai obligasi itu lunas. Ya, jadi dia tetap dibayar, bukan berarti di sini sudah dibayar 21 juta, nanti di Maret tetap dibayar, tidak boleh tidak dibayar. Jadi nanti ditambahkan, jadi jangan sampai salah. Nah, di tanggal 1 September ada lagi transaksi, ditempatkan obligasi 800 lembar dengan kursnya 101%. Nah, di sini kursnya adalah 101%, berarti muncul agio. Ya. Terus bunganya di sini 1 September, ya. Di sini ada 1 September. Ini tanggal kupon. Berarti bunga berjalan tidak ada. Nah, bagaimana nominalnya? Nominalnya adalah yang dijual adalah 800 lembar dikali dengan 100.000 sama dengan 80 juta. Nilai kursnya sama dengan 80 juta dikali 101 sama dengan 80 juta 800, yaitu sama dengan selisihnya sama dengan 800.000 rupiah. Atau yang simpelnya itu adalah, ini kan ada di sini 1, ya, ada 1. Berarti 1% dari 80 juta adalah 800.000 rupiah. Jadi nggak usah cari selisih lagi. Nah, maka jurnalnya adalah kas di debit, sedangkan di kreditnya adalah obligasi yang belum ditempatkan, dan di kreditnya lagi adalah agio obligasi. Obligasi yang ditempatkan itu sebesar nominal, ya, sebesar nominal, agio obligasinya sebesar 800.000, sedangkan kasnya sama dengan nominal ditambah agio, ya, sebesar 80 juta 800. Tapi kalau dia disagio, ini dikurang ya. Kasnya itu dikurang. Seandainya ini disagio berarti 80 juta dikurangi dengan disagionya. Tapi kalau agio itu merupakan keuntungan, yaitu 80 juta 800. Oke, masuk yang terakhir, yaitu tanggal 31 Desember, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, di sini jumlah obligasi yang sudah beredar hingga tanggal 31 Desember, kita hitung semuanya. Kita hitung, kita kembali ke awal, ya, kita kembali ke awal, yaitu dimulai dari tanggal 16, ya, 1000, ditambah 1.500, ditambah dengan 1.000, terus ditambah lagi dengan 800 lembar, yaitu sama dengan 4.300 lembar, ya, 4.300 lembar. Nominalnya berarti 4.300 lembar dikali 100.000 sama dengan 430 juta. Sedangkan bunga, ya, nominal dikali 12% kali 4/12. Nih, berarti ini perhitungannya seperti ini. Tanggal kupon adalah tanggal 1 Maret, terus tanggal 1 September. Nah, terus di sini ada penyesuaian tanggal 31 Desember, terus membayar bunga lagi tanggal 1 Maret. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ke tanggal 1 Maret, ke pembayaran bunga berikutnya, kita harus bikin AJP di sini. Ya, kita tutup buku. Ya, berarti utang bunga itu adalah dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Desember. Kenapa ini merupakan utang? Karena ini belum kita bayar. Kita bayarkan nanti di tanggal 1 Maret. Nah, berarti yang menjadi utang kita itu sama dengan September, Oktober, November, dan Desember, sama dengan 4 bulan. Ya, sama dengan 4 bulan. Nih. Nah, bunga sama dengan 430 juta dikali 12%, itu yang tadi soal yang pertama, dikali 4/12 sama dengan 17 juta
200. Terus masuklah ke penyesuaian atau jurnal, yaitu beban bunga obligasi pada utang bunga obligasi sebesar Rp17.200.000. Sama juga dengan di kreditnya adalah 17 juta rupiah. Jadi jangan sampai salah menghitung bunganya. Nah, kalau dia tanggal 1 Februari, berarti di sini adalah tanggal 1 Agustus. Berarti sampai dengan tanggal 31 Desember dia bunganya itu adalah sebesar 5 bulan. Berarti di sini bukan 1 Maret tapi tanggal 1 Februari atau bulan tahun berikutnya menjadi 1 Februari. Oke, masuk ke tanggal 1 Januari 2021 yaitu jurnal pembalik ya, jurnal pembalik yaitu utang bunga obligasi pada beban bunga obligasi. Ini angkanya adalah dari jurnal penyesuaian yang tadi, yaitu 4.300 lembar kali 100.000 sama dengan 430 dan bunganya sama dengan 17.200. Maka jurnal pembaliknya tanggal 1 Januari adalah utang bunga obligasi pada beban bunga obligasi sama dengan sebesar 17.200. Nah, perlu juga Ibu ingatkan, ada satu lagi yang perlu diperhatikan. Untuk jurnal penyesuaian, ini tetap ya bertambah ya, tidak selamanya 4.300 lembar. Sama dengan tadi yang pembayaran bunga. Jadi, nanti di Desember berikutnya, jumlahkan dari awal 2020 sampai dengan 2021, berapa yang sudah terbit, berapa yang sudah ditempatkan atau dijual, itu yang menjadi utang bunga. Jadi dari nominal itulah yang dihitung bunga. Jadi tidak berarti kalau udah di jurnal sekali, terus AJP berikutnya tidak dijurnal, tidak. Karena memang dia belum lunas, kecuali sudah dilunasin, berarti berhenti pembayaran bunga. Oke, sampai demikian yang bisa Ibu jelaskan. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga semuanya sudah paham. Selamat pagi, salam sehat.